Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, dan salam sehat bagi kita semua. Yang terhormat, para narasumber pada podcast Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirosodo, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa di seluruh Indonesia yang saya banggakan. Pada kesempatan ini kita kembali lagi pada acara bincang-bincang seputar rumah sakit, di mana kita akan membahas tentang rumah sakit, khususnya transformasi masalah kesehatan dan juga visitasi perpanjangan penyelenggaraan izin berusaha atau izin operasional. Narasumber kita hari ini adalah Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Gigi Yuli Astuti Saripawan MKes. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Sebagaimana kita ketahui bahwa rumah sakit ini sebagai institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Maka sesuai dengan Permenkes nomor 3 tahun 2020 pasal 38 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit menyebutkan bahwa pimpinan rumah sakit harus melakukan perpanjangan izin operasional paling lambat 6 bulan sebelum izin operasional berakhir. Terkait perpanjangan izin operasional, maka rumah sakit akan dilakukan visitasi sesuai dengan kelas rumah sakit. Untuk rumah sakit kelas A akan divisitasi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang terdiri dari Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, Tim Kerja Hukum, dan Fasiankes. Juga Persi Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota. Dalam kesempatan ini pula, mungkin juga kita akan berbicara tentang transformasi masalah kesehatan. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan bertanya kepada Ibu terkait dengan visitasi yang di rumah sakit. Sebetulnya apa yang diharapkan dengan adanya visitasi ini, Bu? Ya, untuk visitasi rumah sakit sendiri kita kembali kepada regulasi kita yang memang untuk melihat, mengecek kesiapan rumah sakit dalam hal pelayanan selanjutnya. Jadi selama izin operasional itu sudah dilaksanakan, kemudian perlu perpanjangan dalam hal penilaian kita saat ini kan berdasarkan masih PP 47 ya. Menaik klasifikasi rumah sakit berdasarkan tempat tidur. Kemudian setelah itu juga kita melihat bagaimana kesiapan SDM, ya, SDM yang dimiliki, baik itu STR-nya, SIP-nya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, yang selain itu juga tentang sarana dan prasarana. Nah, ini tentang standar-standar yang harus dipenuhi rumah sakit, khususnya kelas A, ya, dalam hal pemberian pelayanan kepada pasien. Nah, ini menjadi sesuatu untuk mereview kondisi rumah sakit, apakah layak untuk melanjutkan pelayanan, sehingga dengan klasifikasi sesuai dengan saat ini adalah Wahidin itu tipe A, ya, seperti itu. Kemudian terkait dengan temuan-temuan di dalam visitasi ini, bagaimana langkah selanjutnya, Bu, kalau misalnya ada temuan? Ya, pada saat ini kan kalau ini Wahidin adalah perpanjangan, ya. Kalau kita lihat di lapangan tadi, bahwa temuan-temuan itu memang lebih banyak adalah kepatuhan dalam artian pemberian pelayanan. Sederhana, kita punya SOP, kita punya alur dalam pelayanan. Nah, itu yang perlu kita ingatkan. Ya. Ini budaya kerja atau perilaku pemberi pelayanan itu untuk mematuhi regulasi SOP yang sudah ada. Tapi pada prinsipnya secara fasilitas, sarana dan prasarana kalau kita lihat di lapangan memenuhi lah seperti itu. Kemudian saya lanjut tentang transformasi kesehatan, Bu. Sebagaimana kita ketahui bahwa transformasi kesehatan ini merupakan suatu upaya untuk mengubah sistem kesehatan yang sudah ada agar dapat lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kesehatan. Kira-kira apa saja, Bu, yang masuk dalam transformasi kesehatan? Baik, untuk transformasi bidang pelayanan kesehatan kita punya 6 pilar. Ya. Kalau untuk perumah sakitan adalah pilar kedua. Ya, yang menjadi transformasi pilar kedua adalah akses dan mutu. Nah, kalau bicara akses, kita berharap bahwa Indonesia itu terdiri dari pulau-pulau yang masing-masing jaraknya jauh. Selama ini mungkin pelayanan pada daerah-daerah tertentu masih kurang dijangkau oleh masyarakat seperti itu. Kemudian untuk mutu, ya jelas kita bicara bagaimana ketika pelayanan itu ditingkatkan. Pasien merasa nyaman, ya, pasien safety, ya seperti itu. Nah, ini yang kita perlu tingkatkan dengan transformasi pelayanan kesehatan tersebut. Kemudian dari 6 pilar ini tentu saja tadi sudah disebutkan bahwa dia
pilar kedua terkait akses dan mutu. Dan ini juga ada hubungannya dengan perumahsakitan. Ya. Mungkin ada terkait kebijakan perumahsakitan sekarang ini, Bu? Ya, terkait dengan beberapa kebijakan termasuk dalam hal program ya. Kita bicara dengan Undang-Undang 17 tahun 2023. Ada beberapa hal yang langkah-langkah yang mungkin telah kita lihat dalam hal ini untuk Undang-Undang 17, mulai dari bagaimana bentuk rumah sakit ke depannya, diklasifikasi rumah sakit tersebut adalah berdasarkan tingkat kemampuan rumah sakit tersebut dalam hal ke depannya. Nah, kalau untuk kebijakan rumah sakitan, kita mulai dari kita review dulu 2021 adanya PP 47 2021 tentang penyelenggaraan bidang perumah sakitan. Kemudian PP nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko, itu ada di 2021. Kemudian yang terakhir adalah Permenkes nomor 14 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor kesehatan itu sendiri. Nah, kemudian pada tahun 2022 sendiri kita punya Permenkes 40 ya tahun 2022 tentang persyaratan teknis bangunan dan sarana dan peralatan kesehatan. Ini jelas. Jadi ketika misalnya nih suatu institusi ingin mendirikan rumah sakit, standarnya sudah ada seperti itu. Itu bisa dilihat dalam Permenkes 40. Dan terakhir pada tahun 2023 kita ada Undang-Undang 17 ya, yang kemarin di ini tahun 2023, kemudian kita ada Permenkes 3 tahun 2023 juga, yang mungkin teman-teman tahu tentang standar tarif pelayanan kesehatan pada JKN. Ini yang membuat rumah sakit agak sedikit senang ya, yang memberikan pelayanan kesehatan. Terakhir adalah kita ada 10 Kemenkes tentang pengampuhan. Nah, cerita tentang pengampuhan ini adalah tadi salah satu usaha kita dalam transformasi pelayanan kesehatan, khususnya rujukan dengan program pengampuhan seperti itu. Ini menarik sekali terkait pengampuan. Pengalaman kami turun ke daerah memang sepertinya bahwa pelayanan ini memang kita harus optimalkan. Kira-kira pengampuan bidang apa saja yang kita ada 10 layanan prioritas. Dasar dari pengampuan itu adalah kalau kita lihat ya tingkat kematian ya istilahnya. Kemudian yang kita lihat juga adalah dalam hal pembiayaan. Nah, pembiayaan. Kalau 10 layanan prioritas itu biasanya disingkat oleh KJSU plus KIA dan non KJSU. Nah, kalau kanker memang biasanya familiar teman-teman kanker, J-nya jantung. U-nya uronefro, S-nya stroke, terus ditambah dengan KIA. Nah, pelayanan yang lain adalah kita ada jiwa, ada gastro, ada diabetes mellitus. Nah, itu yang kita kembangkan untuk non KJSU ke depannya seperti itu. Ya, memang agak kompleks ya terkait dengan ini. Mungkin ada satu kriteria yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan terkait rumah sakit mana yang kita sebagai punya pengampuh? Ya, kita punya target dalam hal pengampuhan. Kita ada strata yang kita tentukan adalah strata madya, kemudian utama dan paripurna. Nah, itu berdasarkan kemampuan rumah sakit. Kalau kita melihat paripurna dari kesiapan SDM, ya, kemudian fasilitas yang dimiliki, sarana dan prasarana. Kemudian sama dengan utama dan madya. Nah, pada dasarnya kalau saat ini kita madya itu adalah kabupaten kota, ya, kabupaten kota. Kalau paripurna secara garis besar ada rumah sakit vertikal dan beberapa rumah sakit daerah ya. Ya, seperti Sutomo seperti itu paripurna. Untuk yang utama kita berharap di setiap provinsi itu minimal satu utama, sehingga harapannya itu ada rujukan berjenjang. Nah, kita mengakomodir juga dengan akses pelayanan tadi seperti itu yang kita. Kemudian terkait dengan di dalam pengampuan itu salah satu hal yang strategis sebetulnya adalah SDM. Ini yang problem di daerah. Pengalaman kami turun ke daerah, rumah sakit itu mengeluh terkait dengan SDM, terutama dokter ahli. Ini strateginya sekarang ini bagaimana, Dok? Jadi strateginya gini. Ketika kita melakukan program pengampuan, kita ada MOU dengan pemerintah daerah, ya, beberapa daerah kita lakukan MOU. Harapannya dalam hal penyediaan SDM, satu daerah komitmen ketika kita juga membuka peluang nih
membuka peluang adanya fellowship yang kita kembangkan di beberapa rumah sakit vertikal kita untuk percepatan seperti itu. Tetapi harapannya daerah juga punya, dalam arti untuk menyekolahkan putra-putra daerah. Untuk yang saat ini dari Kementerian Kesehatan sendiri ada beasiswa, ya LPDP-nya ada. Tinggal tadi ada nggak masyarakat setempat atau putra daerah yang ingin sekolah. Nah ini yang kita fasilitasi sebenarnya. Tetapi jelas komitmen kepala daerah atau yang menjadi pimpinan daerah harus besar dalam hal mendukung program pengampuhan tersebut. Ada satu yang menarik tadi Bu mengenai SDM tadi ini juga. Pertemuan kami dengan rumah sakit daerah, ada dua hal masalah utama mereka. Yang pertama terkait dengan SDM tadi dokter ahli, yang kedua adalah masalah biaya operasional rumah sakit. Terkait SDM dokter ahli ini, para direktur mengatakan bahwa mereka sudah sekolahkan, yang problemnya itu setelah selesai tidak kembali. Ya. Ini kita harus membuat sesuatu gimana pun. Ya, tadi kita mengutamakan yang sekolah adanya komitmen dari daerah ketika membuat rekomendasi sebenarnya seperti itu. Biasanya kan putra daerah atau mau sekolah harus ada syaratnya rekomendasi dari rumah sakit setempat atau pimpinan kan juga ada kepala daerah dan sebagainya. Itu sebenarnya bisa kita pakai. Nah ini supaya tadi orang harus kembali. Kemudian juga kita adanya fellowship dan sebagainya. Sekarang ini kalau kita berbicara mutu di rumah sakit dan keselamatan pasien, ada beberapa hal yang dilakukan memang. Yang pertama, proses akreditasi itu sendiri, proses visitasi, dan proses rekredensiali dan kredensiali oleh BPJS. Sekarang ini, BPJS sekarang itu pada waktu melakukan kredensiali atau rekredensiali, itu sudah mulai mempertanyakan tentang standar KRIS. Ini bagaimana ini kebijakan ke depannya Bu ini tentang KRIS ini? Terima kasih. Jadi ini adalah memang amanat yang harus kita laksanakan. Ya. KRIS itu harusnya 1 Januari 2023 semua sudah harus dilaksanakan. Tetapi dengan dalam proses ini kita katakan adalah pentahapan. Konsep dari KRIS itu adalah memanusiakan sebenarnya. Ada 12 standar yang harus kita penuhi dalam standar KRIS itu. Misalnya satu ruangan bagaimana tata udaranya, kemudian bagaimana tata pencahayaannya, kemudian untuk sekatnya bagaimana. Yang sangat betul-betul kita harapkan saat ini misalnya ketika satu kamar tuh hanya terdiri maksimal 4 tempat tidur. Ya, 4 tempat tidur, kemudian ada kamar mandi di dalam, ada outlet oksigen, seperti itu yang diharapkan. Nah, hal itu adalah harapannya untuk kenyamanan pasien dan pasien safety ya dalam hal ini. Ketika dia punya jarak, ya jarak antara tempat tidur juga jelas diperhitungkan. Kemudian adanya nakas untuk menyediakan, kemudian bagaimana untuk skeremnya, ya terdiri, kemudian ruangannya harus tidak berpori. Nah, dalam hal ini kan kita meminimalisir terjadinya infeksi dan sebagainya seperti itu. Kalau kita melihat konsep 12 standar ini, suatu hal yang memang saya kira perlu memang kita seriusi. Dan ada satu hal yang menarik dengan adanya standar ini, potensi pengurangan tempat tidur itu akan terjadi, Bu. Ini satu hal yang memang rumah sakit menganggap berat, tapi di lain sisi tadi yang menarik, Ibu mengatakan memanusiakan. Ini suatu hal yang sangat penting sekali terkait masalah ini. Berarti bahwa ada potensi terjadi penurunan kelas, Bu, kalau begitu. Nah, kedepannya kita tidak akan, insya Allah tadi ini kita masih PP 47. Dengan adanya Undang-Undang 17 kita akan beralih. Tidak lagi berdasarkan mungkin kita proses nih RPP-nya. Nanti ada mekanisme sebagai kemampuan dari pelayanan di rumah sakit tersebut. Insya Allah sih dalam hal ini untuk penurunan kita mungkin sudah kita timbang atau dalam artian sudah kita bijaki dalam hal ini ya. Ada potensi, tapi kita juga mendorong beberapa rumah sakit dalam hal ini untuk membuka. Jadi melalui kalau kita dari ini ada dana DAK yang memang untuk mendukung tadi terhadap pelayanan KRIS ya. Sederhana yang memang dikeluhkan selama ini adalah untuk kamar mandi di dalam sebenarnya. Selama ini kan masih ada kamar mandi di luar dan jauh bareng-bareng ya seperti itu. Termasuk outlet oksigen. Selama ini oksigen kita biasanya mungkin pakai tabung seperti itu. Nah ini yang mungkin lebih kita tekankan dalam hal ini. Kemudian terkait Bu, ini masalah
komplain di masyarakat. Ini yang sering terjadi, dan saya kira memang bahwa rumah sakit itu harus ada tim yang mengatasi komplain ini, Bu. Bagaimana di tingkat kementerian, Bu, terkait komplain ini, Bu, menyikapi? Kita juga ada memang direktorat yang dibawa untuk menangani komplain-komplain tersebut ya. Itu kalau berbijak di rumah sakit, kita tidak bicara aja kalau rumah sakit daerah maupun rumah sakit vertikal. Kan hampir 600 rumah sakit daerah. Komplain itu sudah punya tata aturan sendiri, mulai dari misalnya dari Menpan juga menentukan bagaimana proses kita memilah terhadap masukan dan komplain dari masyarakat, dan ada waktu penyelesaiannya. Nah, itu seperti itu. Kalau seingat saya di Menpan itu ada regulasi yang mengatur soal masalah komplain. Nah, dan ini pun dihubungkan dengan IT yang memang bisa dipantau dalam hal ini. Itu ada di daerah. Di kementerian juga demikian. Kita selalu monitor tentang bagaimana pelayanan dan komplain dari masyarakat terhadap pelayanan kita. Seperti itu. Jadi memang sebetulnya terkait komplain ini, saya selalu mengatakan bahwa tidak ada korelasi antara status akreditasi paripurna dengan komplain. Walaupun rumah sakitnya sudah paripurna, ada saja yang selalu komplain. Dan untuk memuaskan semua orang kan tidak bisa seperti itu, apalagi orang sakit ya. Betul. Sehingga saya selalu mengatakan sekecil apapun komplain itu kita harus respon. Sebetulnya penyelesaian komplain ini kadang-kadang itu kita bagi ada 3 level sebetulnya. Ada yang diberikan warna merah, kuning, hijau. Merah itu diselesaikan 1 kali 24 jam. Betul, ada waktunya. Kuning itu diselesaikan 3 kali 24 jam, sedangkan hijau itu diselesaikan 7 kali 24 jam. Karena ini juga sangat berisiko, terutama kalau masuk di viral di medsos. Ini persoalan tersendiri sebetulnya. Tapi memang harus bijak lah dalam hal ini. Kita tidak bisa pelayanan kesehatan itu banyak yang mengakses, kemudian posisinya berbeda, mereka dalam posisi sakit, butuh pelayanan dan sebagainya. Mungkin itu. Yang terakhir, Bu, mungkin bidang terakhir terkait mutu, Bu. Kita tahu bahwa indikator nasional mutu itu ada 13. Kemudian ada indikator mutu prioritas rumah sakit dan indikator mutu prioritas unit terkait ini. Bagaimana, Bu, menyikapi ini, terutama terkait di rumah sakit yang tidak tercapai, Bu? Iya, sebenarnya proses indikator mutu itu adalah kita untuk menilai bagaimana teman-teman kita di rumah sakit itu memberikan pelayanan terhadap pasien-pasien. Akhir dari indikator mutu ya pasien safety ya, supaya ketika kita bisa punya target, kemudian kita lakukan perbaikan dengan indikator mutu itu, harapannya itu pasien safety tetap terjamin seperti itu. Nah, ini menyebabkan indikator penilaian sih sebenarnya untuk bagaimana proses pelayanan di rumah sakit. Indikator mutu itu seperti itu. Baik, Ibu-ibu, Bapak-bapak, para pemirsa di seluruh Indonesia, tadi kita sudah berbincang-bincang tentang berbagai masalah, khususnya masalah kesehatan. Ada satu hal yang memang yang perlu kami sampaikan, bahwa di dalam operasi rumah sakit ini terkait kepatuhan dan budaya kerja. Ini satu hal yang memang teman-teman rumah sakit harus seriusi terkait dengan masalah ini. Karena terkait kepatuhan, meskipun kadang-kadang ini bersifat individual, tetapi ini sangat mempengaruhi daripada operasional daripada rumah sakit. Kemudian terkait dengan mengenai transformasi kesehatan, kebetulan itu masuk di dalam rumah sakit, masuk di dalam pilar kedua. Ini terkait dengan akses dan mutu. Akses ini juga suatu hal yang perlu kita perhatikan, oleh karena kadang-kadang masyarakat atau pasien yang berkunjung di rumah sakit itu mengalami kesulitan terkait masalah ini. Sehingga demikian memang perlu kita ada suatu sistem yang kita bangun untuk mempermudah masyarakat untuk masuk di sini. Kemudian satu hal yang standar, tadi Ibu sudah mengatakan bahwa standar KRIS itu seharusnya berlaku 1 Januari 2023, tetapi ini belum kita lakukan, tetapi ini masih dilakukan. Pentahapan. Belum, ini pentahapan kita lakukan. 25 Juni 2025. Ya, ini pentahapan dilakukan dan perlu juga kita ketahui bahwa istilah, ada satu hal yang menarik yang Ibu katakan, itu memanusiakan. Ini satu hal yang saya kira ini penting bagi kita, terutama yang praktisi rumah sakit terkait ini. Meskipun kita ketahui bahwa standar KRIS ini ada 12 standar, tentu ini ujungnya adalah untuk kepentingan pasien itu sendiri, dan ini akan terkait dengan masalah pasien safety. Kemudian terkait dengan masalah komplain.
Saya kira ini tadi yang menarik, dan saya kira bahwa setiap komplain itu kita harus respon, karena kalau kita respon ini juga akan sangat berisiko untuk terkait dengan operasional rumah sakit. Baik Ibu-ibu, Bapak-bapak, para pemirsa seluruh Indonesia, saya kira sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.